Ya, skor masih 0-0 pemirsa. Pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia pertandingan tidak mudah karena memang kalau kita melihat bagaimana ball possession terjadi antara Vietnam menghadapi Indonesia, lebih dari 70% penguasaan bola dimiliki oleh Vietnam dan para pemain Indonesia memang lebih terfokus untuk dipaksa dalam tanda kutip oleh para pemain Vietnam untuk bertahan. Tapi beruntung lini pertahanan Indonesia yang tadi sempat grogi, sempat kehilangan fokus di awal pertandingan, tapi setelah itu Rizky Ridho dan Arif Satria, Nadio Argawinata, Pratama Arahan dan Asnawi Mangkualam bisa keluar dari tekanan. Ya, dan juga saya melihat peran dari Sharan Abimanyu ya, sebenarnya banyak membantu pertahanan Rendra karena melihat tekanan yang dahsyat dari para pemain Vietnam. Cuma yang menjadi persoalan pada saat build up serangan. Di sini kita tidak bisa melihat para pemain Indonesia ini tenang. Dan sepertinya mereka ada pemain yang hilang ini di lini tengah. Tidak ada pemain yang bisa link up. Maksudnya seperti apa itu? Kalau kita melihat lawan Thailand, ada Egy, ada Witan, plus ada Evan Dimas. Tapi kalau di babak pertama, hanya Evan Dimas yang coba untuk melakukan build up. Tapi kita tahu Osvaldo Hai juga fokus untuk bertahan. Itu menyulitkan Indonesia untuk melakukan. Ya, kita memang bisa melihat pemirsa yang terjadi di pertandingan ini. Memang pelatih Park Hang-seo tampaknya memang sudah menganalisis apa yang menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan dan juga bisa mereka tembus dari Indonesia. Mereka terus membombardir Indonesia dengan umpan-umpan silang. Lalu juga mereka terus menaruh atau juga menyerang, melakukan penyerangan, menaruh bola di belakang garis pertahanan Indonesia. Ya, sebetulnya apa yang dilakukan Vietnam ini sulit sih, Rendra. Karena mereka perlu bermain dengan kecepatan tinggi, perlu bermain agresif. Tapi saya melihat stamina mereka ini luar biasa. Di dalam terus menampilkan permainan dengan intensitas tinggi, tapi persoalan adalah end product-nya. Mereka hanya, saya kira, mendapatkan 3 peluang yang berbahaya. Satu luar kotak penalti dan 2 yang sepertinya mereka peroleh pada saat para pemain Indonesia justru kehilangan fokus. Ya, kita akan melihat bagaimana hasil pertandingan di babak yang pertama pemirsa dan peluang-peluang yang terjadi yang dimiliki oleh Vietnam dan juga oleh Indonesia. Ini dia peluang pertama ya, ketika Nata berhasil menahan tendangan keras dari luar kotak penalti tadi. Ini dia dari luar kotak penalti, Nadio memutuskan untuk meninju. Memang keputusan yang benar ya dari Nadio daripada coba menangkap. Sementara ini dia menjadi sebuah peluang yang dimiliki oleh Indonesia, tapi bukan menganggap itu sebagai pelanggaran. Dan lagi-lagi kita lihat pemirsa, para pemain dari Vietnam ini mendapatkan sebuah peluang dan tendangannya masih belum menemui sasaran. Ya, dan memang Van Tuan ya menjadi pemain yang paling banyak nih mendapatkan